Selamat pagi, apa kabar semua? Salam jumpa kembali dengan saya Ibu Rahmawati. Saya mengajar di SMA Negeri 34 Jakarta. Senang saya berjumpa kembali dengan sahabat pintar semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang kerjasama konsinyasi. Dalam memasarkan usaha, banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya memasarkan langsung produk yang kita produksi atau kita buat sendiri dengan cara misalnya kita membuat toko sendiri. Juga bisa bekerja sama dengan pihak lain dalam membantu memasarkan produk yang kita produksi. Yang menjadi masalah, bila kita harus membuat toko sendiri, tentunya banyak modal yang harus kita keluarkan. Di samping itu, belum tentu toko yang kita buat dan itu bisa mengundang banyak orang atau pengunjung untuk membeli. Tapi kita nggak usah khawatir. Untuk memasarkan produk kita agar bisa laku terjual lebih banyak dan laku di pasaran, salah satu cara dengan sistem konsinyasi. Dengan kata lain, bisa menitipkan barang atau untuk dijual, atau istilahnya titip jual. Sistem konsinyasi adalah sistem penjualan dengan cara menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual ke pasaran dengan harga dan ketentuan tentunya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, kedua pihak yang melakukan kerjasama konsinyasi adalah yang pertama, pihak yang kita kenal dengan sebutan si pemilik produk atau pemilik barang atau pengamanat. Bahasa kerennya kita sebut dengan consignor. Selanjutnya pihak kedua atau pemilik toko atau pihak yang menerima titipan barang atau komisioner, bahasa kerennya kita sebut dengan istilah consignee. Dalam sistem ini, baik consignor maupun consignee sama-sama mendapat keuntungan tentunya dari hasil penjualan produk yang mereka jual. Nah, biasanya kedua pihak yang bekerja sama telah mendapat kesepakatan baik tentang keuntungan, pengembalian barang, sistem pembayaran, promosi yang dilakukan, atau diskon-diskon yang tentunya sudah tertuang dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Nah, setelah disepakati atau dicapai kesepakatan kedua belah pihak dengan penandatanganan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya, apa saja keuntungan yang diperoleh oleh pihak pengamanat atau konsainer dan oleh pihak konsaini? Nah, manfaat dari kerjasama konsinyasi bagi pihak konsainer atau pengamanat, yang pertama, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan omset penjualan mereka karena mereka bisa menitipkan di berbagai toko atau di berbagai tempat. Yang kedua, pihak konsainer bisa lebih fokus terhadap produksi barang saja tanpa harus memikirkan hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, tentu saja menghemat pelayanan karena dalam hal ini pihak konsainer tidak melakukan penjualan, oleh karena itu tidak memerlukan pelayanan. Dan yang keempat adalah tentu bisa meminimalisir biaya pemasaran. Nah, bagaimana keuntungan yang diperoleh oleh pihak konsaini atau pihak pengusaha retail? Pertama, dia tidak memiliki risiko kerusakan terhadap produk. Kerugian yang dialami relatif sangat kecil. Walaupun kemungkinan terburuk, dia tidak akan mendapatkan keuntungan manakala produk tidak laku dijual. Nah, yang kedua, produk yang dijual itu sangat beragam dan hampir tidak pernah pihak konsaini merasa kekurangan produk karena ia selalu mendapat pasokan dari para konsainer.
Yang ketiga, tentunya mendapat keuntungan dari setiap produk yang dijual dan laku di pasaran. Wah, ternyata kedua-duanya sama-sama diuntungkan ya dalam kerjasama konsinyasi ini. Selanjutnya, setiap usaha pasti selalu ada risiko yang mengikutinya. Besar kecilnya risiko juga tergantung dari besar kecilnya usaha tersebut. Semakin besar usaha, biasanya kemungkinan risiko yang ditanggung juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil usaha, akan semakin kecil juga risiko yang akan ditanggungnya. Nah, apa saja risiko yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut? Dalam hal ini yang bekerja sama konsinyasi ini. Nah, kita lihat risiko kerugian yang dialami oleh pihak konsainer. Yang pertama, risiko kerugian itu sangat rentan yang dialami oleh pihak konsainer. Tentunya manakala barang yang dititipkan itu tidak laku dijual. Kerugian yang kedua, manakala pihak konsaini kurang memahami produk atau promosi yang dilakukan, sehingga pihak konsainer mengalami kerugian manakala barang hanya tertumpuk di dalam gudang. Nah, yang ketiga, uang yang hasil penjualan itu biasanya tidak langsung diterima oleh pihak konsainer, tapi ada jeda waktu dari barang laku terjual sampai dengan pembayaran. Biasanya pada umumnya itu sekitar 2 minggu atau bahkan ada yang 1 bulan pembayarannya. Nah, itulah risiko yang ditanggung oleh pihak konsainer. Nah, sekarang bagaimana pihak konsaini? Biasanya ketika barang itu hilang, barang yang dititipkan itu hilang, itu akan menjadi risiko atau risiko yang ditanggung oleh pihak konsaini. Nah, itulah kira-kira kerugian yang dialami oleh kedua pihak. Tentunya dalam hal ini pihak konsainer itu lebih rentan terhadap risiko atau lebih besar. Nah, tentunya untuk meminimalisir risiko bisa dilakukan kiat-kiat sebagai berikut. Nah, yang pertama dengan memilih toko yang ramai pengunjung, maka kemungkinan barang yang dijual di toko akan semakin banyak yang melihat. Tentunya setelah melihat diharapkan untuk bisa membeli. Yang kedua, dengan menitipkan barang di toko yang berada di tempat yang strategis. Ya, biasanya di depan jalan raya. Maka kemungkinan orang yang akan mampir itu juga akan lebih banyak. Dengan demikian, barang yang dititipkan pun akan semakin banyak yang membeli. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pemilik toko atau konsaini. Nah, ini sangat diperlukan tentunya, karena biasanya faktor kedekatan, ketika orang merasa dekat, dia pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kita sering ya kalau kita di toko ada barang yang baru, biasanya pemilik toko menawarkan kepada kita, ini ada yang barang yang baru dan kualitasnya bagus kok. Nah, atau di supermarket biasanya juga kita menemukan yang namanya SPG atau Sales Promotion Girl. Itu biasanya dia ada di sana untuk menawarkan produk-produk yang baru, ya, yang untuk dikenalkan oleh masyarakat. Nah, itulah kira-kira kerjasama yang dilakukan baik oleh pihak konsaini dan konsainer dalam kerjasama konsinyasi. Pesan Ibu, jadilah pengusaha yang jujur dan amanah manakala kita mempunyai usaha atau bisnis. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan di era pandemi ini. Demikianlah penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tentunya kita bisa berjumpa lagi
di video-video yang berikutnya, tentunya video yang lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.